Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Mulyana, mahasiswa tingkat 4A NIRM 0411700930, Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan laporan hasil praktikum mengenai konservasi tanah dan air. Langsung saja, kegiatan praktikum dalam mata kuliah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu observasi terhadap pengolahan tanah dan perhitungan kebutuhan dan biaya tenaga kerja pengolahan tanah. Untuk yang kedua yaitu mengulas video tentang pengolahan tanah. Baik, untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai pengolahan tanah dan perhitungan kebutuhan dan biaya tenaga kerja pengolahan tanah. Untuk pengolahan tanah sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan manipulasi mekanik terhadap tanah. Tujuannya adalah untuk mencampur dan menggemburkan tanah, mengontrol tanaman pengganggu, mencampur sisa tanaman dengan tanah, dan menciptakan kondisi kegemburan tanah yang baik untuk pertumbuhan akar. Untuk pengolahan tanah yang saya observasi di Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu perbaikan pematang atau galengan dan saluran. Yang kedua yaitu pencangkulan. Yang ketiga yaitu pembajakan dan penggaruan. Untuk tahapan yang pertama yaitu perbaikan pematang atau galengan dan saluran memiliki fungsi utama, yaitu untuk menahan air selama pengolahan tanah agar tidak mengalir keluar petakan. Sebab dalam penggarapan tanah, air tidak boleh mengalir keluar. Fungsi selanjutnya yaitu berkaitan erat dengan pengatur kebutuhan air selama ada tanaman padi. Lalu kegiatan ini juga bertujuan agar dapat memperlancar arus air serta menekan jumlah biji gulma yang terbawa masuk ke dalam petakan. Untuk tahapan yang kedua yaitu pencangkulan. Setelah dilakukan perbaikan pematang atau galengan dan saluran, tahapan berikutnya adalah pencangkulan. Sudut-sudut petakan dicangkul untuk memperlancar pekerjaan bajak. Pekerjaan tersebut dilakukan bersamaan dengan pengolahan tanah. Lalu untuk tahap yang ketiga yaitu pembajakan dan penggaruan. Untuk pembajakan dan penggaruan merupakan kegiatan yang berkaitan. Kedua kegiatan tersebut bertujuan agar tanah sawah melumpur dan siap ditanam padi. Lalu tahapan ini juga dibagi menjadi 3 proses. Yang pertama yaitu proses pembajakan. Adapun manfaat dari proses pembajakan sendiri yaitu yang pertama pemberantasan gulma. Kedua yaitu menambah unsur organik. Yang ketiga yaitu mengurangi pertumbuhan hama penyakit. Lalu setelah dibajak, tanah harus segera digenangi. Bertujuan untuk mempercepat pembusukan sisa tanaman dan menghindari hilangnya nitrogen. Juga melunakkan bongkahan-bongkahan tanah yang disebabkan oleh pembajakan. Untuk proses penggaruan yaitu sebelum penggaruan dimulai, terlebih dahulu air di dalam petakan dibuang, ditinggalkan sedikit untuk membasahi bongkahan-bongkahan tanah. Selama penggaruan, saluran pemasukan dan pembuangan air harus ditutup untuk menjaga supaya sisa air jangan sampai habis keluar dari petakan. Dengan cara menggaruk tanah memanjang dan melintang, bongkahan-bongkahan tanah dapat dihancurkan. Lalu untuk proses yang terakhir yaitu proses perataan. Proses perataan sebenarnya adalah penggaruan yang kedua yang dilakukan setelah lahan digenangi 2-3 hari. Penggaruan yang kedua ini dilakukan dengan maksud yang pertama yaitu meratakan tanah sebelum tanam pindah. Yang kedua yaitu membenamkan pupuk dasar guna menghindari denitrifikasi. Yang ketiga yaitu melumpurkan tanah dengan sempurna. Untuk kebutuhan dan biaya tenaga kerja pengolahan tanah yang dibutuhkan selama satu kali musim tanam di Kecamatan Cilaku sebesar 12.000 per bata atau 857 per meter persegi, sehingga kalkulasi jumlah per hektar adalah sebesar 8.400.000 per musim tanam. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu mengulas video tentang pengolahan tanah. Untuk video yang pertama mengenai pertanian dengan pertanian konservasi di tanah Desa Sekaro, Kecamatan Jorawaru, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
Pada tahun 2014, konservasi tanah mulai diperkenalkan kepada petani, namun respon petani yang kurang baik. Namun, seiring berjalannya waktu dengan metode demplot, sehingga petani mulai menerima dan menerapkan konservasi. Adapun manfaat konservasi tersebut, yang pertama yaitu meningkatkan produksi, yaitu dengan adanya kenaikan hasil produksi dari 1 ton menjadi 2 ton, dari 4 ton menjadi 6 ton. Dan yang kedua, meningkatkan kesejahteraan petani sehingga petani mampu membayar hutang pembuatan rumah dan memiliki ternak kambing. Untuk yang ketiga yaitu meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan hasil produksi jagung. Petani memiliki pendapatan dari komoditas lain dari hasil tumpang sari cabai. Yang keempat yaitu mengurangi biaya produksi pupuk yang biasanya 300 sampai 400 kg urea setelah menerapkan konservasi menurun menjadi 100 kg per hektar. Lalu untuk video yang kedua yaitu mengenai cara pengolahan lahan gambut. Itu liputan TVRI. Lahan gambut merupakan lahan yang terbentuk dari zat organik. Tanah gambut dalam video tersebut merupakan jenis tanah gambut omplogen dengan ketebalan 2 meter, yaitu lahan dekat parit sampai 7 meter. Semakin ke atas, semakin tinggi ketebalan lahan gambut. Tanah gambut mempunyai potensi yang luar biasa. Cara pengolahan lahan gambut itu ada 3, yaitu yang pertama, membentuk menjadi guludan dengan menggunakan cangkul supaya lahan tidak tergenang, aerase dan drainase bagus. Yang kedua yaitu menambahkan pupuk TSP untuk memicu perakaran dan menambahkan zat organik yang terbaik yaitu pupuk kandang ayam karena kandungan fosfornya tinggi, sedangkan pupuk kandang sapi kandungannya yaitu N. Yang ketiga itu menambahkan kapur dolomit. Lalu untuk video yang ketiga yaitu mengenai budidaya padi organik dengan metode SRI yaitu System of Rice Intensification, yang tujuan pertanian organik diantaranya yaitu yang pertama menghasilkan produk berkualitas tinggi, yang kedua membudidayakan tanaman secara alami, yang ketiga meningkatkan siklus biologi dan ekosistem, yang keempat memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah dalam jangka panjang, yang kelima menghindarkan segala bentuk cemaran akibat penerapan teknik pertanian, yang keenam meningkatkan usaha konservasi tanah dan air serta mengurangi masalah erosi akibat pengolahan tanah intensif. Yang ketujuh yaitu meningkatkan peluang pasar. Cukup sekian pemaparan hasil praktikum mata kuliah konservasi tanah dan air. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.